berada, kita jumpa lagi dalam program Night Call bersama saya, Pendeta Natasha Jolindanusi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Mahkota Hayat Pamekasan Madura. Sahabat GPIB, sebelum kita masuk dalam peristirahatan kita, mari sejenak kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami dan berkati setiap kami yang akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, supaya firman-Mu ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami semua. Mari ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 19 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9, firman Tuhan menyatakan, lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila aku berbicara dengan engkau. Dan juga supaya mereka senantiasa mempercayai engkau. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan, haleluya. Tema perenungan kita di malam hari ini berdasarkan sabda bina umat, yaitu dapat dipercaya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain, atau ketika kita hendak mendelegasikan sebuah tugas tanggung jawab yang besar kepada seseorang, maka salah satu pertimbangan supaya tugas dan kerjasama dapat terlaksana dengan baik adalah memilih orang yang dapat dipercaya. Selain kecerdasan dan keterampilan, tentu saja rasa percaya karena seseorang memiliki perilaku yang baik, itulah yang menjadi salah satu modal dasar supaya relasi dan kerjasama dapat berjalan dengan baik. Jika tidak demikian, maka sedetail apapun aturan yang sudah kita buat, bisa saja dilanggar dengan berbagai alasan. Mencari orang yang dapat dipercaya bukanlah hal yang mudah, karena orang yang kita anggap baik, yang kepadanya kita menaruh rasa percaya pun bisa saja berubah karena memiliki kepentingan lain. Nah, sahabat GPIB, dari sekian banyak orang Israel, ternyata firman Allah datang kepada Musa karena Allah bermaksud mengadakan sebuah perjanjian dengan umat pilihannya. Dengan melibatkan bangsa Israel, Allah berfirman kepada Musa melalui ikatan perjanjian dan hukum yang Ia tetapkan. Dalam perintahnya, Allah memberikan aturan dan ketetapan batasan yang jelas, supaya umat tidak mengalami kebingungan dalam melaksanakan berbagai perintah dan ketetapannya. Dengan demikian, apabila peraturan itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka orang Israel harus siap dengan sanksi yang akan menimpa mereka tanpa mereka menyalahkan Tuhan. Hal ini menandakan bahwa Allah sebagai pihak pertama, sebagai inisiator yang melakukan perjanjian, adalah pribadi yang dapat dipercaya. Ia bertindak sesuai dengan apa yang Ia perkatakan dan apa yang Ia tetapkan. Hambanya Musa sebagai juru bicara
Kepadanya Tuhan Allah juga memberikan karunia, supaya ia dapat berkata-kata, dan perkataannya itu dapat dipercaya oleh orang-orang Israel. Itu sebabnya setiap perkataan harus disampaikan dengan jelas dan tepat, tanpa ada keraguan dan ketakutan. Dan kepada bangsa Israel, Tuhan mengharapkan agar mereka tunduk pada hukum dan ketetapan-ketetapannya. Dengan demikian, janji berkat dapat diterima karena mereka, bangsa Israel, adalah bangsa yang dapat dipercaya. Sahabat GPIB, belajar dari kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, maka ada dua hal yang ingin saya bagikan agar dapat kita renungkan dan aplikasikan bersama. Yang pertama, iman kepada Tuhan artinya selalu menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang dapat diandalkan, bahwa hukum dan ketetapan yang Tuhan berikan semata-mata hanya untuk mendatangkan berkat dan damai sejahtera bagi orang yang taat. Yang kedua, beriman kepada Tuhan juga harus disertai dengan karakter dapat dipercaya. Di tengah zaman di mana sulit sekali kita mencari orang yang dapat dipercaya, terutama dalam hal pengajaran, maka sebagai para pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, haruslah kita menjadi teladan yang dapat diandalkan. Soal apakah nanti orang mau percaya kepada pengajaran kita, maka biarlah hikmat Tuhan yang menuntun mereka. Sebab kita hidup di era teknologi yang semakin maju, di mana orang dapat menerima berbagai pengajaran dari banyak tempat, sehingga tidak dapat lagi orang membedakan mana pengajaran yang berdasarkan pada firman Tuhan, mana itu filsafat kosong, dan mana yang disebut dengan motivasi berdasarkan pengalaman pribadi yang tidak harus selalu kita tiru. Maka kembali lagi sebagai para pelayan dan anak-anak Tuhan, dalam hal pengajaran, kiranya kita tetap mampu untuk menjaga integritas sebagai pribadi yang dapat diandalkan oleh Tuhan, sebagai pribadi yang setia, jujur, dan dapat dipercaya. Demikian firman Tuhan disampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Kini, hantarlah kami untuk masuk dalam peristirahatan kami, dan biarlah dalam tidur kami memperoleh berkat pemulihan atas segala lelah dan letih kami di sepanjang hari ini. Izinkanlah kami untuk bangun di pagi hari dengan tubuh yang segar, supaya kami dapat berkarya dalam hal yang baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian program Night Call kita. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.